melihat atau memperhatikan bagaimana caranya, ya. Baik, saya akan mulai. Tunjuk teknis Pesona Edu Young Creators Competition 2024. Kompetisi cipta game tingkat SD dan SMP. Lanjut, Pak. Latar belakang dari tema yaitu tema dari kompetisi Young Creators adalah Sustainable Living berjudul Save the Earth, yaitu gaya hidup yang bersahabat dengan lingkungan dengan menjaga lingkungan serta menggunakan sumber daya alam secara bijaksana. Lalu apakah sih gaya hidup yang berkelanjutan itu? Yaitu mendaur ulang sampah, menggunakan energi dan air secukupnya, serta mengurangi polusi udara. Contohnya, misalnya kita menggunakan kendaraan. Sekarang ini kan juga sudah banyak ya bus-bus yang bagus-bagus. Itu alangkah baiknya kita juga bisa menggunakan kendaraan umum biar mengurangi polusi udara. Atau kalau misalnya kita menggunakan kendaraan pribadi, kita bisa menggunakan kendaraan listrik apabila yang sudah punya. Lalu di sini Pesona Edu Solution mengajak kita untuk berkontribusi tentang kiat-kiat gaya hidup berkelanjutan di dalam kehidupan sehari-hari karena setiap gerakan sekecil apapun akan memiliki dampak positif untuk kelanjutan hidup yang layak. Tujuan kompetisi yaitu satu, meningkatkan kesadaran generasi muda atas kiat-kiat serta pentingnya kehidupan yang berkelanjutan. Lalu yang kedua, mengedukasikan tentang dampak positif yang dapat mereka berikan untuk masyarakat, baik dalam skala kecil maupun besar. Yang ketiga, yaitu mendorong generasi muda untuk menghasilkan karya yang bermanfaat untuk masyarakat. Lalu yang keempat, yaitu memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang manfaat dan kegunaan literasi digital di zaman ini. Yang berikutnya yaitu memfasilitasi untuk mendapatkan pengalaman, diskusi, dan berkompetisi yang sehat. Kegiatan kompetisi yang pertama yaitu kompetisi cipta game merupakan bagian dari Pesona Edu Young Creators Competition 2024. Kompetisi cipta game mengusung tema Sustainable Living Save the Earth. Kemudian di sini yang ketiga yaitu partisipan akan diminta untuk membuat game yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat. Kemudian nah ini yang harus diperhatikan ya anak-anak, jadwal pelaksanaan kompetisi. Di bulan November 2024 sekarang ini, yaitu di tanggal 1 yang hari ini, yaitu kita pertemuan teknis atau technical meeting via Zoom. Yang kedua, nah mulai besok kalian sudah bisa nih mengumpulkan proyek-proyek apabila kalian sudah ada, sudah siap, boleh mulai dikirim. Tapi kalau belum, silahkan buat ya, karena waktunya juga panjang. Di bulan Desember 2024, yaitu 14 Desember ya, itu batas akhir kalian mengumpulkan proyek. Jadi kan masih ada waktu kan cukup lumayan, 1 bulan lebih itu kalian bisa menggunakan sebaik-baiknya. Tapi ingat, tidak ada lagi penambahan. Setelah lewat tanggal 14 Desember sudah tidak bisa lagi kalian mengirim atau mengumpulkan proyek. Ya, jadi diingat hanya sampai dengan tanggal 14 Desember. Lalu di bulan Januari 2025, yaitu 8 Januari, yaitu pengumuman finalis kompetisi. Lalu di tanggal 18 Januari, yaitu babak final dilakukan secara offline. Ketentuan umum. Kompetisi terbuka untuk seluruh sekolah di Indonesia. Yang kedua, pelaksanaan kompetisi dilakukan secara daring pada babak penyisihan dan secara luring pada babak final. Yang ketiga, peserta dapat mendaftar secara perorangan. Lalu yang keempat, sarana penunjang pelaksanaan kompetisi yang harus dipersiapkan sendiri oleh peserta adalah laptop untuk menciptakan game atau coding, serta presentasi pada saat nanti di babak final. Persyaratan peserta, yang pertama, peserta terdaftar sebagai siswa pada tahun ajaran 2024-2025 sesuai kategori kompetisi yang diikuti, seperti kamu sekarang ini ya. Kemudian yang kedua, sekolah memiliki nomor pokok sekolah nasional atau NPSN.
dan peserta memiliki nomor induk siswa nasional atau NISN dan terdaftar di data pokok pendidikan atau Dapodik. Yang ketiga, di babak final, peserta menyertakan surat keterangan dari sekolah yang menyatakan kesesuaian data peserta dengan kelasnya. Petunjuk teknis kompetisi, yaitu kategori kompetisi, kategori SD dan sederajat dibuka untuk siswa kelas 4 sampai dengan kelas 6. Kemudian untuk kategori SMP, MTS, dan sederajat dibuka untuk siswa kelas 7 sampai dengan kelas 9. Lalu mekanisme kompetisi. Di sini definisi game pada kompetisi ini, game merupakan permainan dalam bentuk animasi yang interaktif, bergerak, dikendalikan oleh keyboard atau mouse, yang dapat dimainkan oleh satu orang atau lebih. Lalu aplikasi yang boleh digunakan, yaitu Scratch, itu bisa untuk SD dan SMP. Lalu ada lagi Meet App Inventor, yaitu untuk SMP. Ya. Oke, untuk tahap kompetisinya, yang pertama di babak penyisihan ini udah. Untuk di tahapan kompetisi ini ada dua, yaitu ada babak penyisihan dan ada babak final. Di mana untuk babak penyisihan ini, hasil karya game siswa akan dikumpulkan dan ditandingkan dengan hasil karya dari peserta-peserta lain. Nah, 5 hasil karya terbaik akan masuk ke dalam babak final. Nah, di sini ada ketentuannya. Yang pertama, tema game adalah sustainable living, yaitu Save the Earth. Nah, ketentuan yang kedua, peserta menyerahkan game dalam bentuk folder. Dengan ketentuan, di sini untuk ketentuan foldernya adalah nama identitas dari peserta, terus koma nama sekolah, dan nomor peserta. Nah, di sini ada contohnya. Untuk tingkat SD, contohnya Michael underscore SD ABC underscore GM strip SD strip 001. Nah, untuk tingkat SMP-nya, contohnya Linda underscore SMP ABC underscore GM strip SMP strip 001. Nah, di dalam folder itu harus berisikan apa saja sih? Nah, untuk SD, di sini untuk SD karena hanya Scratch, yang harus dikumpulkan adalah source code-nya atau SB3-nya dengan penamaan file seperti nama folder, yaitu Michael underscore SD ABC underscore GM strip SD strip 001 titik SB3. Nah, yang titik SB3 ini adalah extension dari Scratch-nya. Nah, yang kedua, yang harus ada di dalam folder itu, yaitu file exe-nya. Nah, nanti file exe-nya akan dijelaskan cara convert-nya berupa video. Nanti saya juga akan menerangkan bagaimana merubah SB3 menjadi exe. Dan yang ketiga yang harus ada di dalam folder itu yaitu file penjelasannya yang menjelaskan inspirasi membuat game, cara membuat atau mengoperasikan gamenya, maksimalnya 3 halaman. Nah, selanjutnya untuk SMP
di sini SMP bisa menggunakan Scratch ataupun Meet App Inventor. Jadi, untuk di dalam foldernya, kalau yang menggunakan Scratch, itu masukkan source code SB3-nya. Kalau yang menggunakan Meet App Inventor, itu yang dimasukkan file extensionnya AIA dengan penamaan filenya seperti folder tadi. Nah, di sini ada Linda underscore SMP ABC underscore GM strip SMP strip 001 titik SB3. Ataupun kalau yang menggunakan Meet App Inventor, bisa Linda underscore SMP ABC underscore GM strip SMP strip 001.AIA. Nah, yang kedua yang harus masuk di dalam folder SMP, yang kedua ini adalah file exe-nya untuk Scratch. Nah, kalau yang menggunakan Meet App Inventor adalah APK-nya, ya, aplikasinya. Nah, ini juga nanti akan dijelaskan di dalam video. Nah, di sini yang ketiga yang harus ada di dalam folder SMP yaitu file penjelasan yang menjelaskan inspirasi membuat game, cara membuat dan mengoperasikan game, maksimal 3 halaman. Dan untuk ketentuan foldernya, yang terakhir itu ada untuk folder maksimum ukurannya 7 GB. Ya. Nah, untuk yang terakhir di sini, pengumpulan folder selambat-lambatnya tanggal 14 Desember 2024. Nah, di sini nanti akan ada link untuk SD dan ada link untuk SMP. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang mengkonvert file SB3 ke file Excel. Nah, di sini kita copy dulu link yang udah ada nanti dibagikan. Di sini saya udah ada. Nah, nanti untuk nama linknya adalah packager.turbowarp.org. Nah, di sini untuk file Scratch, di select project-nya, kalian pilih file, terus choose file. Nah, di sini kita pilih file SB3-nya. Ya, di sini kita pilih file SB3-nya yang akan dikonvert ke Excel. Kita open. Nah, nanti ada bentuk default-nya. Di sini untuk runtime option, frame rate-nya harus 30 ya. Terus untuk di high quality pen itu di checklist. Selanjutnya untuk stage itu default-nya saja. Untuk ukuran dan peraturan lainnya default. Nah, terus selanjutnya di player option di page title-nya kalian masukkan dengan nama sesuai nama file yang tadi dibahas, yaitu Michael underscore SD ABC underscore GM strip SD strip 001. Nah, untuk loading screen-nya, di bagian loading screen text, kalian masukkan tulisan loading. Ya. Nah, untuk di bagian kontrol ini, kalian checklist 3 button, yaitu yang pertama show green flag button in control di checklist, terus show stop sign button in control, sama show pause button in control. Jadi ada 3 button yang harus di checklist. Nah, selanjutnya untuk pengaturannya, itu pengaturan yang lainnya itu default saja. Nah, terus di bagian environment ini,
kalian klik yang other environment. Terus di sini kalian pilihlah yang Electron Windows Application yang 64 bit. Nah, setelah itu ke bagian bawah eh, kalian klik yang package. Setelah kita klik yang package, nanti di sini akan mengkonversi menjadi Excel. Nah, setelah itu dia akan otomatis ke download ya. Akan otomatis ke download dalam bentuk zip. Nah, nanti yang bagian zip ini kalian masukkan ke dalam folder yang sudah dibuat. Contohnya di sini saya akan memasukkan ini ke dalam folder yang sudah dibuat tadi. Kita masukkan di SD contohnya. Nah, nanti yang akan masuk di dalam folder itu, yang pertama tadi ada file exe-nya yang berbentuk zip atau RAR, terus file SB3-nya, dan satu lagi nanti presentasi permainannya. Ya, itu untuk membuat file SB3 menjadi Excel. Nah, selanjutnya di sini cara upload file lombanya. Di sini kalian klik dulu sesuai jenjangnya. Untuk SD kalian simpan di SD, untuk SMP kalian simpan di SMP. Ya, di sini kita klik dulu, kita copy. Nah, setelah di copy linknya, nanti di sini ada pengiriman dalam bentuk Dropbox ya. Nanti pengirimannya dalam bentuk folder. Nah, di sini kalian bisa add file, terus pilih folder for your computer. Terus cari folder yang ingin kalian masukkan. Di sini saya contohnya akan memasukkan folder yang Michael underscore SD ABC underscore GM strip SD strip 001. Nah, untuk cara yang keduanya bisa juga di drag and drop. Jadi untuk drag and drop ini kalian diklik kiri tahan di bagian foldernya, terus masukkan ke dalam Chrome-nya dan dimasukkan ke dalam Dropbox-nya. Nah, ini karena ini udah ada foldernya, foldernya tidak masuk. Nah, selanjutnya di sini untuk yang menggunakan Meet App Inventor yang harus dikirim ke dalam foldernya. Contohnya, di sini setelah membuat gamenya, kalian bisa pergi ke build, terus pilih yang Android apps, yang extensionnya .apk.
Nah, nanti setelah muncul seperti ini, kalian download APK-nya. Ya, kalian download APK-nya. Itu untuk file yang pertama. Nah, untuk yang file keduanya, kalian pergi ke project, terus export select project.aia to my computer. Nah, ini file AIA-nya ya. Nanti di sini ada file AIA dan file image.apk. Nah, kita lanjut. Nah, untuk kriteria penilaian. Di sini untuk kriteria penilaiannya ada 4. Yang pertama itu ada unsur pendidikan. Nah, unsur pendidikan ini berkaitan dengan mata pelajaran, misalnya matematika, IPA, berhubungan atau tidak dengan unsur pendidikannya. Nah, yang kedua ada kreativitas. Di dalam kreativitas ini meliputi ide dan orisinilnya. Ya, jadi file yang kalian buat itu orisinil atau tidak, sama idenya yang menarik. Nah, yang ketiga adalah ada estetika. Estetika ini meliputi dari background, suara, animasinya, desainnya seperti apa, dan petunjuk permainannya. Dan yang keempat, ada game ini menarik dan menghibur atau tidak. Nah, untuk di bagian skornya, di masing-masing kriteria penilaian, yaitu 25 dari unsur pendidikan 25, kreativitas 25, estetika 25, menarik dan menghibur 25. Jadi untuk total skornya adalah 100. Nah, di sini ada sanksi dan penjurian, di mana peserta yang melanggar aturan kompetisi akan didiskualifikasi. Nah, yang kedua, keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Nah, untuk PIC untuk kompetisi, nah untuk PIC-nya, untuk SD ada Bu Ida dan SMP ada Bu Justin. Ya, baik. Kedengar nggak suara saya, Pak? Begitu ya, anak-anak, Bapak dan Ibu, anak peserta lomba game, tadi juga sudah dijelaskan untuk cara menyimpannya, cara mengirimnya, karya kamu yang sudah dibuat. Nanti untuk semua yang tadi sudah dijelaskan akan dikirim juga, ya. Jadi nggak usah takut kalau seumpama, aduh saya tadi nggak jelas tuh. Nah, itu nanti kita akan kirim juga dan itu semua juga akan ada di videonya akan ada di YouTube ya, akan ada di YouTube Sona Edu. Kemudian juga nanti kita juga akan kirim ada di WA Group. Supaya nanti kamu juga bisa buka lagi. Kayak tadi kan tuh untuk merubah menjadi Excel yang seperti itu ya. Kalau ini kan Pak Robi tadi kan menjelaskan, mungkin kalau belum jelas bisa buka videonya, nanti akan dikirim juga ya. Kemudian nanti yang harus diingat batas pengirimannya itu tanggal 14 Desember. Jangan sampai terlewat. Sayang karena nanti setelah tanggal 14 kita sudah tidak bisa terima lagi. Mungkin itu saja dari kami dan di sini juga sudah banyak yang bertanya melalui chat dan Bu Yusin juga sudah mulai sedikit menjawab ya. Jadi nanti kalian juga bisa kalau misalnya masih belum jelas bisa bertanya lagi di grup. Di situ juga akan ada saya, ada Bu Yusin dan ada Pak Robi. Baik, terima kasih. Pak Re. Ya, Bu Ida, mungkin kita lanjutkan ke sesi tanya jawab saja. Mungkin memang beberapa ada pertanyaan yang sudah dibantu untuk dijawab ya, Bu Ida. Cuman kalau ada yang mau raise hand atau mau nanya, nanti bisa dibantu untuk unmute ataupun mungkin beberapa pertanyaan di chat itu bisa kita jawab secara lisan, Bu, supaya semuanya tahu lah dan jelas gitu ya. Ya.
Tadi ada pertanyaan tentang sekolah ya. Sekolah itu nama dan sekolah itu kan di situ sudah ada penjelasannya. SD SD misalnya Tunas Bangsa, SD Tunas Bangsa underscore, kemudian nama kamu underscore, lalu GM itu maksudnya game ya. Kemudian strip 001 itu nomor peserta kamu. Nah, nomor peserta itu yang sudah kita email ya. Semua nanti semua itu sudah pasti sudah menerima. Kita sudah kirim pada saat kemarin kalian sudah daftar, kemudian kita kirim dan di situ akan tampil nomornya, nomor pesertanya. Jadi tolong diperhatikan untuk nomor pesertanya. Jangan sampai nanti kalian salah masukkan nomor pesertanya. Karena nomor pesertanya itu kita sudah email masing-masing ke setiap peserta sesuai dengan email yang dikirim di pendaftaran. Kemudian apalagi tadi ya, Bu? Hah? Unsur pendidikan. Unsur pendidikan tadi ada yang bertanya, unsur pendidikan yaitu yang bermanfaat atau paling tidak dia meliputi dari materi ya, dari pembelajaran matematika. Kan kalau game itu kan pasti kan akan ada loncat-loncatan ya kan? Nah, itu kan ada hitungannya ya kan? Kemudian ada bahasanya yang bagus, misalnya seperti itu. Jadi kemudian ada di situ ada unsur pendidikan pelajaran IPA dan IPA, unsur alam yang seperti itu. Jadi bukan berarti oh kalau misalnya ini harus seperti matematika ada hitung-hitungannya, bukan. Jadi ini lebih kepada matematika. Matematika itu kan kalau yang namanya game kan pasti ada tembak-tembakan misalnya. Itu kan pasti ada hitungannya, tidak hanya menembak berapa kali seperti itu. Kemudian dari unsur bahasa, ada bahasanya, ya kita juga akan nilai. Kemudian dari unsur materi yang lain, pendidikan yang lain. Itu ya. Kalau kita dia. Tadi ada juga bertanya dalam bahasa Inggris, boleh silahkan. Gak apa-apa, bebas aja. Ada lagi? Yang mana? Bisa. Oh, inspirasi yang harus dikirim 3 halaman itu ya? Itu boleh pakai Word, boleh pakai di Word PDF ya, di Word PDF, boleh. Kalau gamenya sudah dikirim tapi telat game diapain? Kalau gamenya sudah dikirim tapi telat gamenya diapain? Bisa mungkin ya telat. Bu, kalau gamenya udah dibuat tapi telat dikirim, misalnya seperti itu ya, itu kembali lagi tadi seperti saya bilang, pengumpulan terakhir itu tanggal 14 ya. Jadi waktu kalian masih banyak, sebulan lebih. Jadi jangan sampai telat. Kalau telat ya sayang, udah dibuat nggak dikirim, ya berarti nggak masuk ke kita, gitu ya. Jadi kita tunggu itu sampai dengan tanggal 14 Desember. Oke. Yang ini mungkin Bu Ida yang ada pertanyaan untuk preference dia membuat game dalam bahasa Inggris. Sepertinya nggak akan ada masalah ya Bu Ida ya. Nggak ada. Maksudnya walaupun mau dalam Boleh bahasa aja. Indonesia ataupun mau dalam English, kayaknya it's okay ya. Tidak ada masalah. Apakah kalau masuk penyisihan akan buat game baru? Ya tidak, game yang kamu buat itu dipresentasikan nanti pada saat final offline. Seperti itu ya. Kita tidak buat yang baru lagi. Itu justru yang dipertanggungjawabkan, itu ya. Ada pertanyaan minimal 3 halaman. 3 halaman itu maksudnya penjelasannya. Tadi saya sudah bilang menggunakan Word. Jadi kamu inspirasi membuat game ini apa sih? Seperti itu. Jadi kamu jelaskan menggunakan Word maksimal ya. Maksimal 3 halaman. Maksimal 3 halaman. Nggak usah banyak-banyak. Nanti ceritanya panjang lagi. Saya mau jalan-jalan ke sini dia buat gini ya nggak usah. Yang penting-penting aja ya. Oke. Bahasa yang boleh digunakan hanya Inggris dan Indonesia ya. Nggak ada yang lain.
Untuk final, nanti kita akan ada penjelasannya berikut ya. Yang pasti final itu di Jakarta. Untuk penjelasannya nanti akan ada berikutnya. Kita juga akan ada lagi technical meeting kembali, khusus untuk final lagi. Ya. Oke. Aku mati. Ada pertanyaan, apakah lembaran inspirasi masuk ke dalam penilaian? Oh iya nak, kan kita kan mau tahu kalian idenya dari mana, kemudian apa namanya kalian itu membuatnya gimana, itu kasih penjelasan jelas mengenai mengenai game yang kamu buat ya, gitu. Kata kasar boleh nggak, jelas tidak, ya? Ya nggak boleh lah. Kata kasar kok dimasukin. Ada minimal halaman Oke. untuk scratch-nya. Kenapa? Untuk scratch-nya apakah ada halaman? Oke, Pak, untuk presentasi bisa pakai PowerPoint? Bisa. Boleh aja. Presentasi itu kan penjelasannya, nak. Jadi pakai Word juga nggak apa-apa ya. Terus nanti di PDF kalau kamu takut berubah begitu. Ya, durasi Word atau durasi game. Soalnya di ini masih ada yang durasinya. Tidak ada durasi untuk gamenya ya, nak. Kalian buat ya seperti apapun, buat masukkan ke Google Drive. Nanti semua penjelasan ini bisa kalian lihat kok di kami akan berikan TM ini file TM-nya ini di grup WA. Juga nanti di record ini, yang di recordnya akan ditaruh di YouTube. Jadi tolong kamu subscribe YouTube kita dan Instagram kita ya, supaya info-info itu bisa masuk begitu. Untuk Berapa halaman? Mungkin sedikit Bu Justin, kalau tentang durasi itu mungkin sedikit ada mix up ya antara jadi sebenarnya mungkin durasi yang dimaksud itu adalah durasi pada saat presentasi di babak final. Jadi kalau di babak final itu nanti ada presentasi, itu ada durasinya 10 menit. Seperti itu. Itu memang tertulis di Juknis. Ya, tapi kalau untuk durasinya sendiri itu enggak maksudnya gamenya sendiri kayaknya enggak dibatasin ya Bu Ida ya, Bu Justin gitu. Ya. Ya. peraturan untuk buat gamenya apa ya? Gamenya kan tadi sudah dibuat ya, nak, dibilang ya, peraturannya itu kalau yang SD pakai Scratch gitu ya. Terus nanti disimpan sebagai SB3 dan EXE. Jadi nanti penjelasannya jelas kok, nanti bisa dilihat ya. Apa yang tadi ditayangkan sama Pak Robi, Bu Ida akan kami taruh di grup begitu ya. Gitu nak. Enggak dikasih tuh. Saya masih dalam presentasi di awal, sebenarnya presentasinya sama dengan para penjelasan yang sudah dimasukkan ke dalam folder pengumpulan. Presentasi di Ya. Jadi kalau file yang kamu kirim itu yang dalam bentuk Word atau PDF itu, nak, itu kan kamu dapat inspirasi membuat game itu dari mana. Kemudian dijelaskan cara pembuatannya, cara bermainnya, seperti itu. Jadi kami nanti bisa menilai kalian lengkapnya itu seperti apa begitu. Ya. Iya, nanti ada di Juknisnya. Ibu ikut tutorial nggak apa-apa juga. Mungkin sekalian ngikutin dari YouTube, boleh atau enggak? Iya, ini ikutin tutorial dari YouTube buat game. Kan ini ada tulisannya. Buat gamenya bebas, yang jelas inspirasinya itu yang kita lihat ya, nak. Sesuai dengan tema gitu ya. Jadi nggak menyimpang gitu. Apakah akomodasi ditanggung jika masuk ke final? Nanti itu kalau misalnya untuk akomodasi, kalau final itu dibicarakan dengan sekolah kalian ya. Begitu ya, nak ya. Kami yang jelas kalau masuk final itu di Jakarta begitu. Ya. Kalau mau lihat hadiah kan udah di-share di lombanya ya. Di posternya silahkan dilihat. Untuk Word atau folder dinilai ya. Untuk inspirasi itu, untuk cara memain game itu apakah jelas atau tidak, itu masuk penilaian, nak, ya. Ada yang bertanya juga Bu Justin, hanya diambil 5 teratas, betul? Untuk SD 5, SMP 5, dan yang tidak lanjut ke final apakah dapat sertifikat? Iya, akan dapat sertifikat partisipasi.
Ya, sertifikat Ya. sertifikat untuk semua peserta. Iya. Pemenang apakah digabung SD dan SMP? Tidak ya nak ya. SD sendiri 5 besarnya diambil, SMP-nya sendiri juga 5 besarnya diambil begitu. Beda. Ini beda kategori ya, beda kategori. Mengambil gambar yang digunakan, kamu boleh gambar sendiri, mau ngambil gambar dari Scratch library-nya juga boleh. Tapi yang jelas kami kan lihat originalitasnya ada juga ya, begitu. Di penilaiannya. Ibu ikutin tutorial boleh tidak? Ikutin boleh tapi nggak boleh sama lah, namanya juga lomba ya. Seperti itu. Ini kan membuat ya. Membuat. Kan nggak boleh copy. Udah ya, sepertinya cukup ya. Anak-anak ya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kalian boleh lewat WA yang sudah kami buat, boleh tanya ya. Mungkin satu lagi Bu, ini ada pertanyaan. Nanti finalnya Jakarta, kesana barengnya pendamping atau tidak ya? Baiknya ada pendamping ya. Pendamping mungkin bisa guru atau orang tua ya Pak ya. Mungkin ya Ya betul. tergantung dari kalian. Ya. Oke, Pak Rey. Ya. Kategori Kelihatannya cukup ya, anak-anak ya. Cukup? Nanti ditanyain di grup ya. Kalau emang nggak jelas, yang jelas nanti tadi file TM-nya tadi akan ditaruh di grup. Kemudian rekaman dari ini akan ditaruh di YouTube. Makanya jangan lupa ya, kamu subscribe YouTube Pesona Edu dan Instagramnya ya. Kan sudah Ibu taruh ya di grup WA. Silahkan begitu. Baik, cukup ya nak ya. Udah sore. Baik. Udah sore, nanti bisa berpikir mau bikin apa nih kita begitu ya. Oke, saya Bu Justin, Bu Ida, Pak Robi izin pamit. Kalian boleh keluar dari meeting ini. Terima kasih semua. Bye. Sebelum itu Bu Justin mungkin foto dulu, dibuka dulu kameranya dengan background yang tadi. Iya. Bu, aku nggak sempat ngomong. Nah, ini rame nih. Oke, siap ya. Kita foto 4 kali karena ada 4 halaman ya. Belum foto, Pak. Baik. Foto Satu, dulu. cheese. Oke, halaman pertama dan halaman kedua. 1, 2, 3, semua aja ya. Semua aja nanti ikut lagi foto. 1, 2, 3, cheese. Oke, yang ketiga. Oke, 1, 2, 3, cheese. Dan sekarang yang keempat. 1, 2, 3, cheese. Oke, sip. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Bye. Bye-bye.